Saya masih ingat mas, pada waktu itu memasukkan deposit uang 20.000 saya. Uang pertama yang saya masukkan untuk deposit bermain judol itu langsung menang dari 20.000 menjadi 100.000. Awalnya memang nggak ada rasa kecanduan. Dia depositkan 200.000, meledak. Bobby mengatakan seperti itu. Dapatlah max win sampai 4 juta rupiah. Dalam pikirannya, Bobby ini masih kepikiran dengan kekalahan-kekalahan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Jumpa lagi denganku ya. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan saya ucapkan selamat beristirahat dan tentunya mari mendengarkan obrolan ceritaku malam ini. Tentu di malam ini aku akan membawakan cerita santai ya. Membawakan cerita dengan santai, tenang, dan bisa diresapi, dirasakan, dan direnungkan tentunya agar masuk ke dalam pikiran sehingga teman-teman yang masih dalam jeratan judi online ini terbuka pikirannya dan tersadar sehingga bisa berhenti bermain yang namanya judi online. Di cerita kali ini aku akan membawakan sebuah cerita. Ini tentang sahabat dari temanku. Dia menceritakan sahabatnya, sebut saja namanya Bobby. Bobby ini nama samaran ya, tentunya sudah saya samarkan. Dan perlu teman-teman tahu, Bobby yang pada waktu itu masih berusia sekitar 22 tahun di 2018. Bobby itu pada saat tahun tersebut masih baru lulus dari jenjang pendidikan kuliahnya. Di tahun 2018 dia sedang mencari info tentang pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar, yang ada di perusahaan-perusahaan yang ada di kota tempat tinggalnya. Karena pada waktu itu dirinya bertempat tinggal di salah satu daerah yang ada di kota Tangerang, Jawa Barat. Di tahun 2018 itu Bobby ini mencari info lowongan pekerjaan dengan scroll lah, dia mencari di media sosial, di Facebook, Instagram, dan beberapa platform media sosial lainnya. Di situ juga sesekali Bobby ini iseng lah, di sela-sela dia mencari infoloker pekerjaan yang ada, dia iseng lah nonton video yang ada di YouTube. Nah, dari tontonannya itulah si Bobby ini tahu, dia melihat pada waktu itu iklan, karena di tahun 2018 hal-hal tersebut masih banyak sekali, belum seketat di tahun sekarang. Itu dari ceritanya Mas Bobby itu seperti itu. Banyak sekali iklan-iklan seperti itu yang bermunculan di YouTube pada tahun itu. Sehingga di situ Bobby awalnya masih cuek-cuek saja, tapi karena terus bermunculan, dia pun menonton, dan di video tersebut mengarahkan kepada penontonnya yang tak lain tak bukan di situ adalah Bobby untuk mengecek deskripsi, karena di deskripsinya ada link untuk menuntun para penontonnya agar masuk ke dalam grup yang ada, yang telah dibuat oleh admin judol slot. Di situ juga
Bobby yang awam, yang memang termasuk golongan orang-orang awam, Bobby ini langsung sajalah masuk. Dia klik masuk, iseng lah awalnya. Sama seperti orang-orang yang lain, berawal dari iseng, coba-coba masuk. Di situ Bobby yang nggak tahu apa-apa, masuk, nontonlah apa yang telah disajikan oleh admin di dalam grup tersebut. Dia menyebutkan di situ ada masuk ke dalam salah satu grup di aplikasi Telegram. Di situ dia masuk, nontonlah video, nontonlah di video tersebut juga dipaparkan cara-cara untuk melakukan pendaftaran sampai deposit hingga bermain. Di situ disajikan video kemenangan demi kemenangan. Bobby pun pada waktu itu penasaran. Dia cobalah mendaftar. Iya kan, dia mendaftar, masukkan deposit sesuai tuntunan yang ditunjukkan melalui video tersebut. Bobby ini mencoba bermain. Saya masih ingat mas, pada waktu itu memasukkan deposit uang 20.000 saya. Uang pertama yang saya masukkan untuk deposit bermain judol itu langsung menang dari 20.000 menjadi 100.000. Awalnya memang nggak ada rasa kecanduan. Waktu itu saya bermain mas sekitar 2 minggu sekali. Jadi masih ya cuma iseng banget lah di situ. Itulah yang disampaikan Bobby, yang ia ceritakan seperti itu. Nah, singkatnya di 2019 awal sekitar bulan Januari, Bobby ini mendapatkan pekerjaan. Sialnya di tempat kerja Bobby, di situ hampir rata-rata karyawan perusahaannya yang memang sudah lama bekerja di situ, 7 dari 10 karyawannya itu bermain slot, bermain judol. Bobby yang memang awalnya sudah pernah bermain, bertemu dengan lingkungan seperti itu, orang-orang seperti itu, langsunglah jadi ikut-ikutan bermain. Jadi si Bobby pada waktu itu terbawa arus, terbawa oleh pergaulan lingkungan sekitarnya. Dan di hari demi hari, di setiap pekerjaannya, pada saat jam istirahat, waktu beristirahat, Bobby duduk bareng bersama teman-teman seperjuangan bermain judol slot. Sama satu circle orang-orang tersebut. Ya aku nggak menyalahkan lingkungannya, tapi Bobby ini terseret ke dalam lingkungan yang orang-orangnya full, hampir bisa dikatakan 70% bermain judol. Di situ Bobby sampai kecanduan lah akhirnya. Dia juga menceritakan, dia waktu pertama-tama depositnya masih sama, 20.000, tapi sering. Bedanya dengan yang dulu masih jarang karena dia bermain sendirian, nggak ada rasa kecanduan di sini. Banyak teman-temannya, jadi mungkin si Bobby selalu bersemangat karena satu circle lingkungannya seperti itu semua. Hampir setiap gajian bulan ini sampai gajian berikutnya, yang biasanya memang itu kalau orang-orang normal nggak kecanduan hal seperti itu pasti cukup, bahkan bisa-bisa menabung, masih bisa menyisihkan untuk tabungan. Sedangkan si Bobby pada waktu itu, yang namanya sampai bulan berikutnya itu sudah syukur. Yang ada, Bobby ini kadang kasbon, kadang jual barang-barang yang ia miliki lah. Kemenangan kadang Bobby dapatkan, kekalahan juga kadang Bobby dapatkan. Bulan pertama
Bobby yang awalnya nggak ada keberanian, malu, ada rasa nanti kalau begini aku bagaimana, itu semua pikiran seperti itu sudah hilang sudah dari otaknya si Bobby ini. Saat itu Bobby memberanikan diri untuk pinjam uang. Awalnya pinjam 200. Ia bilang untuk menyambung kehidupannya sampai gajian lagi. Ini di sini orang-orang siapapun itu ketika sudah masuk ke dalam yang namanya judi online, yang tadinya malu untuk berhutang, khawatir lah, pasti kalau mau hutang berpikir dulu. Tapi semenjak mengenal yang namanya judi online, slot, apapun akan ia lakukan termasuk berhutang. Dia sudah nggak malu ngomong mau berhutang, sudah nggak berpikir lagi, sudah nggak khawatir lagi. Yang dia pikirkan hanya depok bermain. Satu ketika si Bobby ini, dia mendepositkanlah uang pada waktu itu gajian. Di gajian bulan tersebut dia mendapatkan uang beberapa, dia depositkan 200.000, meledak. Bobby mengatakan seperti itu, dapatlah max win sampai 4 juta rupiah. Di situ Bobby senang bukan main, uangnya ia gunakan untuk bayar hutang, semua hutang lunas. Di situ juga si Bobby ini merasa lega karena bisa melunasi hutangnya. Tapi dalam pikirannya Bobby ini masih kepikiran dengan kekalahan sebelumnya. Akhirnya kemenangan, uang itu sisa masih 3 juta. Dalam otaknya, di dalam pikirannya ini, dia berpikiran kalau deponya besar, pasti kemenangan yang ia dapatkan akan besar juga. Ia sisihkanlah 1 juta, yang 2 juta dia mainkan lagi. Dia puter, kalah habis. Pada waktu itu pinjam lagi lah ke temannya. Pokoknya putarannya seperti itu, pinjam, mainkan, sampai nggak berasa. Di total hutang yang Bobby ini miliki sudah mencapai 20 juta rupiah. Akhirnya di tahun kedua Bobby bekerja, ia memberanikan diri mengajukan pinjaman ke koperasi perusahaan tempat Bobby ini bekerja. Betul sekali. Di situ Bobby gunakan untuk membayar hutang dan sisanya lagi dia masukkan ke dalam yang namanya judi online. Sampai titik puncaknya ini, Bobby pada waktu itu karena sudah banyaknya hutang, dia pusing. Dia pun akhirnya keluar dari tempat pekerjaannya. Dia pulang ke kampung halamannya. Baru 2 minggu di rumah, temannya datang. Katanya si Bobby ini dipanggil perusahaan untuk menyelesaikan masalahnya dengan koperasi. Di situ juga Bobby terus terang kepada orang tuanya. Akhirnya orang tuanya di situ membantu Bobby ini, dan si Bobby dibantulah oleh orang tuanya untuk melunasi hutang-hutang yang pada waktu itu ia pinjam dari koperasi perusahaan tempat Bobby ini bekerja. Saat itu juga ketika orang tuanya mengetahui kalau Bobby anaknya bermain hal seperti itu sampai sejauh itu, sangat merasa kecewa. Bobby pun sejak saat itu dia mengatakan setelah kejadian tersebut dia sudah berhenti bermain yang namanya judi online. Dia sudah kapok. Dari kisah Bobby ini bisa kita ambil pelajarannya. Nggak perlu malu-malu,
nggak perlu merasa canggung untuk mengatakan tidak kepada lingkungan pertemanan yang akan mengarahkan kita ke dalam hal-hal negatif, hal-hal yang akan menghancurkan kehidupan kita. Di sini semoga dari kisah yang saya bawakan seputaran Mas Bobi bisa untuk teman-teman ambil pelajarannya, dan syukur saya berharap semoga saja Mas Bobi sampai saat ini memang sudah istiqomah berhenti dan tidak akan kembali lagi bermain yang namanya judi online. Baik, itu tadi kisah dari Mas Bobi, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.